Oke, balik lagi di konten bacain. Kali ini saya ditemani oleh Ulen ya. Tada, hai Ulen. Oke. Eh, kita akan melanjutkan cerbung kemarin ya, pertama namun tidak terakhir bagian kedua. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau baca utuh cerpennya, kalian bisa langsung aja kunjungi websitenya Tintamas ya. tintamas.co.id. Nanti linknya biasa ada di deskripsi juga. Sorry. Oke, kita langsung baca aja. Pertama namun tidak terakhir bagian 2 oleh Siska Arisandi. Dian David Mardiansah, itulah namanya. Astaga, ya Allah, ternyata dia sudah ada di sini, batinku berkata. Aku hanya menyapa singkat dan tak menunggu waktu lama aku pun pergi. Di usiaku yang terbilang masih sangat muda, aku malu untuk mengenal lelaki, apalagi dia kekasih temanku. Aku pun kembali pulang, namun handphoneku berbunyi. Kling, kubuka pesan singkat dari Agustin dan juga Mas Dian. Mereka saling mengirimku pesan dan isi pesan itu hampir sama. Intinya sama-sama mintaku untuk kembali ke rumah Agustin. Tapi aku menolaknya dan aku balas pesan singkat itu jika berkenan mampir saja ke rumahku. Itulah isi pesan yang kukirim ke nomor Mas Dian. Dan jika kau mau, ajak kekasihmu untuk main ke rumahku. Kukirim pesan itu pada Agustin. Beberapa waktu kemudian mereka datang ke rumahku. Aku pikir mereka tak hiraukan pesanku. Namun ternyata mereka benar-benar datang dan menemuiku tanpa teman-temannya yang lain. Kupersilahkan mereka untuk masuk ke rumahku, tapi Agustin memilih untuk pulang. Dan hanya Mas Dian yang mau mampir. Hari itu pun telah sore, senja muncul di ujung barat rumahku. Mas Dian akhirnya berpamitan untuk pulang. Rumahku dan dia ternyata tidak begitu jauh, hanya kisaran 20 km saja. Jika ditempuh hanya memakan waktu sekitar 30 sampai 40 menit, kalau pakai motor mungkin sekitar 5 menitan lah ya. Waktu bergulir dan dia memberi kabar bahwa telah sampai rumah dengan selamat. Waktu berlalu dengan cepatnya, hari-hariku selalu diisi olehnya, entah berkabar hanya melalui pesan singkat, telepon, bahkan datang ke rumahku lagi. Hingga tiba saatnya dia berpamitan untuk kembali ke Bali meneruskan pekerjaannya. Hatiku merasa sepi saat mendengar kata perpisahan darinya. Dan perlu diketahui, ternyata saat dia ke rumah Agustin saat itu, dia meluruskan semua permasalahannya dengan Agustin. Namun semua berujung perpisahan. Dia berpamitan denganku dan juga orang tuaku. Di sela candanya denganku dan ibu, dia berkata, "Ibu, bolehkah saya menjaga Cika di masa depan?" Membawa Cika tinggal dan hidup bersama saya di Bali setelah kelulusan sekolah Cika. "Ya Cika," katanya gitu. Mas Dian memanggilku dengan nama Cika, kiasan dari namaku yang aslinya Siska. Dan saat itu aku duduk di kelas 1 SMA semester akhir. Tentunya dalam ikatan pernikahan, Bu, lanjut Mas Dian menjelaskannya. Aku dan ibuku tertegun mendengar kata-kata yang terlontar dari bibir merah Mas Dian. Ibuku hanya menjawab, ibu berpasrah dengan semua kehendak Tuhan dan juga keputusan ada di tangan Cika tentunya, serta tunggu sampai Cika benar-benar lulus sekolah. Ibu pun berlalu pergi meninggalkan kami di ruang tamu dengan senyuman hangat yang tersungging dari bibirnya. Mendengar jawaban ibu yang meneduhkan hati itu pun kami saling bersyukur dan berakhir dengan kecupan manis yang tiada henti. Aku berharap biarlah waktu yang berhenti agar aku dan Mas Dian menikmati indahnya waktu di senja yang hangat manis ini. Dari sinilah kisah indahku dengannya dimulai. Bersambung. Oke, Kediri 22 Oktober. Seperti biasa, kita lanjut lagi di next episode. Karena ini baru part 2 ya, kita lanjut ke part 3. Bagaimana kisah Cika dan Mas Dian selanjutnya. Oke, tunggu aja di next episode dan bye.